Selamat kembali di Entertainment, selamat kembali di Joran Fast Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-549. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-549 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham. Ada saham Good, INDF, BBHI, Sido, Net TV, dan saham WH. Namun sebelum melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita atau IHSG. Hari ini ditutup menguat 0,337% di level 7.177. Indeks masih betul-betul sangat kuat di atas level 7.000 dan siapa tahu dia bisa menembus level all time high-nya di 7355. Yang menjadi menarik memang hari ini ada transaksi ya net foreign buy di seluruh market itu sampai dengan 927 miliar, itu besar sekali, dipimpin pembelian dari 3 big bank ya, yaitu BBRI, BBCA, dan BBNI. Kemudian disusul dengan Telkom dan BMRI. Jadi dari top 5 ada 4 di sektor banking. Seperti yang sudah saya ceritakan kemarin bahwa efek kenaikan dari BI rate 7 day BI rate ini, suku bunga ini, ya itu juga akan punya ekspektasi bahwa kinerja keuangan perbankan akan jadi bagus. Dan kita tahu bahwa sektor banking ini salah satu yang menjadi motor pendorong dari indeks, dan semoga itu bisa membuat indeks kembali memecahkan rekor all time high-nya di tahun ini. Kalau kita perhatikan juga ada transaksi 13,7 triliun dalam perdagangan hari ini dengan 230 saham naik, 279 saham turun, dan ada 187 saham yang bergerak stagnan. Kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham milik Good ya, dimana list yang kita ambil ini adalah list yang berasal dari screener JCS, yaitu screener untuk mencari yang skornya bagus dan yang bullish divergent ya, yang tadi saya pilih. Jadi ini adalah satu-satunya saham dengan skor yang paling bagus, yaitu skor 90 atau skor perfect ya. Dari indikator yang ada, dia hampir keseluruhan dia itu bagus ya, kecuali BDM-nya. Garuda Food, Putra Putri JTBK hari ini tutup melemah 1,83% di level 535. Cenderung Good ini sideways dengan range-nya 525 sampai dengan 555. Kalau kita perhatikan, dia dekat dengan area RPK, SPK, ini dekat sekali dengan supportnya. Kemudian yang kedua, trennya berwarna hijau, merah, kuning, hijau, ini bagus. Kemudian Bander Flow ya, ini memang masih putih ya, ini akumulasi terus sebenarnya warna putih ini. Dan tentu tinggal menunggu dia ada ledakan aja. Kemudian foreign flow juga bagus, ada HK di sana, kemudian ada juga net foreign buy, RSI divergent juga masih di antara 30 dan 50, dan tentu ini yang membuat skor dia perfect atau nilainya 90. Nah, di level berapa kita entry? Yaitu di level dekat dengan support paling kuatnya. Karena support paling kuatnya di 525, tentu kita belilah minimal dia masih ada di atas atau sampai dengan 525. Jadi range buy-nya ya 525 sampai dengan 530, 535 juga boleh. Cut loss di bawah 500, target terdekat ke 555, target jauh menuju ke 620. Ya, sekali lagi kalau teman-teman ingin membeli ya silakan di 525 sampai dengan 535, cut loss di bawah 500, target terdekat di 555 dan target terjauh mungkin bisa sampai ke 620. Selanjutnya kita bergeser menuju saham-saham yang terdeteksi bullish divergent, yaitu yang pertama adalah saham milik Indofood ya dengan kode INDF. Kalau teman-teman perhatikan INDF kemarin ya tiba-tiba ada gap down di sana. Ini karena kinerja keuangan ya ICBP jelek, tentu berimplikasi kepada INDF juga harusnya, karena portofolio INDF ya salah satunya ada juga di ICBP, ada juga mungkin di sektor perkebunan, di CMP, kemudian LSIP dan beberapa perusahaan lainnya. Kemudian dia akan dikonsolidasi ketika ada anak atau ada bisnis yang tentu turun ya kinerjanya, ya tentu itu juga bisa berdampak pada konsolidasiannya. Nah, ini kalau kita bisa perhatikan dia punya level
resist sekarang adalah di 6525 dan sekarang dia hanya di 6400 walaupun naik hari ini 1,99%. Selama dia tidak mampu breakout, tidak mampu naik lagi di atas 6525, tentu itu masih jelek buat INDF. Hati-hati ketika dia naik, dia uji resist, kemudian dia turun lebih dalam, itu gawat. Jadi perhatikan betul, walaupun dia di sini ada bullish divergent, tapi tetap harus bisa lihat kalau dia belum bisa melewati 6525, ya lebih bagus kita skip dulu. Tapi kalau bisa breakout 6525, nah itu baru boleh kita pertimbangkan untuk entry di saham INDF. Selanjutnya kita ada saham BBHI, Bank BBHI. Ini dulu Bank Harda Internasional, sekarang sudah berubah menjadi Alobank Indonesia Tbk milik Pak Chairul Tanjung ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini BBHI ditutup melemah 1,49%. Di harga 3.300, BBHI jelas kalau kita tahu dari harga ratusan naik jadi ribuan, kemudian sekarang dia kembali ke 3.300, itu juga masih tinggi sih kenaikannya. Tapi tentu kita tidak bisa bilang bahwa ini sudah tinggi kenaikannya karena selalu ada saja momentum yang bisa kita pakai. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah BBHI cukup panjang, dia punya bullish divergent dan sahamnya cenderung masih berada di atas level amannya. Level support paling kuat atau SPK itu di 3.300, sedangkan close hari ini adalah di 3.300. Artinya dia ditutup tepat berada di level terkuatnya, di level support paling kuat. Oleh sebab itu, selama dia masih ada di situ, bahkan di atasnya sedikit, ya itu masih baik buat BBHI. Dan punya potensi menuju ke 3.770. Tapi kalau ternyata dia terus turun di bawah 3.300, ya kita abaikan, kita skip saja saham ini. Tapi kalau betul dia bisa kuat bertahan di 3.300, maka silakan kita buy di sana. 3.300 sampai dengan 3.400 boleh, dengan batasan SL di bawah 3.250 mungkin, kemudian target ke 3.770 sampai dengan 4.000. Secara final score value dia 55 dengan status wait and see ya. Foreign flow-nya masih jelek di sini. Kemudian setelah good INDF BBHI, kita menuju ke saham Sido ya. Ini saham juga yang sudah pernah kita bahas. Dia turun karena kinerja keuangan yang di luar ekspektasi. Namun ya tentu dengan fundamental yang begitu kokoh, ya pasti harga saham itu akan kembali menuju ke nilai yang sesungguhnya. Nah, ini kalau kita perhatikan Sido hari ini ditutup menguat tipis 1,42% di level 715. Dia punya level resist terdekat, yaitu resist paling kuat SPK adalah di 740. Dan tentu ya selama dia belum breakout itu ya kita jangan dulu masuk ya. Kita masuk kalau dia bisa naik lagi di atas 740. Oleh sebab itu teman-teman kalau ingin membeli, sabar saja, tunggu dia bisa naik lagi di atas 740, silakan buy on breakout di sana. Selama dia belum breakout ya lebih bagus kita wait and see, kita skip dulu sesuai dengan skornya juga, yaitu hanya 50 dengan status wait and see. Walaupun memang di sini terdeteksi adanya bullish divergent, tapi tetap kita harus bersabar. Tunggu dia breakout 740, silakan buy on breakout di sana. Target terdekat ke 800 sampai ke 990. Berikutnya kita punya saham Net TV. Saham Net TV ditutup melemah 1,52% di level 260 di sini, close 260. Kemudian sayang sekali level support paling kuatnya itu di 252 ya. Jadi close 260, SPK-nya di 252. Nah, sayang sekalinya kenapa? Karena tadi pagi dia jebol di bawah itu, kemudian dia naik lagi. Itu bagi yang mungkin sudah beli turun ya cut loss ya sayang, tapi makanya itu yang kita sebut dengan kita harus punya spare ya. Jadi kalau support di 252 ya jangan cut loss-nya juga di 252. Jadi ada rentang space karena itu bisa menghindar dari adanya shadow ya, turunan pergerakan saham turun tapi kemudian bisa naik kembali. Nah, oleh sebab itu sekarang mumpung dia masih ada di atas 252, maka Net TV ya masih baik-baik saja. Yang penting kalau teman-teman lihat dia di atas 252 boleh buy ya. 252 sampai dengan 256 mungkin bisa menjadi area beli yang menarik. Cut loss di bawah 250, target kenaikan menuju ke 272 sampai ke 336. Ini ada bullish divergent panjang sekali.
Walaupun kita tahu bahwa dia naik shadow ya merah, naik sideways, naik. Ya ini apakah dia bisa naik beneran, dia mau naik atau tidak, ini tidak ada yang tahu. Tapi semoga saja dia kuat di 252 dan ada peluang dia menuju ke 336 karena ini bullish divergennya panjang sekali dan itu sudah mulai menarik. Final square value dia 45 dengan status wait and see, trennya masih jelek dan foreign flow-nya juga masih terlihat jelek. Saham terakhir yaitu saham WH ya. Jadi saham ini dalam perdagangan hari Jumat ditutup menguat 2,46% di level 125. WH kalau kita tahu sempat naik tinggi, kemudian sepertinya RB dan sekarang dia mau coba naik lagi nih karena ada bullish divergence di sana dan dia ketahan di satu level yaitu SSR 1 di 123. Ini kalau teman-teman mau tunggu sebenarnya ya menunggu breakout SPK saja di 140, tapi kalau mau langsung ya tidak mau menunggu, tidak bersabar ya boleh juga pakai level bantuannya yaitu di SSR 1 di harga 123. Jadi kalau teman-teman yang mau beli silakan buy, boleh 123 sampai dengan 125, cut loss di bawah 120, target ke 140. Atau opsi kedua adalah teman-teman menunggu dia breakout 140 sekalian dengan target ke 165. Ini bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Secara final score value ini ada 60 titip sandal dengan RPK SPK-nya masih jelek ya. Jadi di sini dia masih jauh dari RPK SPK sehingga kita tadi menunggu konfirmasi breakout. Itu opsinya pertama. Opsi kedua ya boleh saja ambil pakai level support terdekatnya di 123. Kalau mau beli ya 13125, target 140, cut loss di bawah 120. Di sini ada bullish divergence yang terdetek dari sistem kami. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-549 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.